Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Asifah Nur. Ibu mengajar matematika dan wali kelas 10 MIA 1. Pada kesempatan kali ini, perkenankan Ibu menyampaikan pembinaan dengan tema Merdeka Belajar bukan berarti tidak belajar, merdeka belajar untuk meraih kemerdekaan hidup. Seperti yang sedang kita alami sekarang, kita belajar di rumah saja secara daring. Artinya kalian diberikan kebebasan untuk belajar, yaitu merdeka belajar, tapi bukan berarti tidak belajar ya. Sesuai dengan program yang digalakkan oleh Menteri Pendidikan kita, bahwa kita harus merdeka belajar. Artinya kalian bebas untuk menentukan belajar apa yang kalian inginkan sesuai dengan bakat dan passion kalian dalam belajar. Belajar bukan lagi bertujuan untuk mencari nilai tertinggi ataupun ranking tertinggi, namun kebermaknaan dalam belajar itu sendiri. Nah, tanya pada diri kalian sendiri, jadi apa kalian ke depannya dan ingin bagaimana kalian untuk mendapatkan kemerdekaan dalam hidup? Harus kalian pikirkan dari sekarang, supaya masa depan kalian bisa tersusun dengan rapi dan tidak bingung lagi dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Maka dari itu, persiapkan diri kalian walaupun kita dalam keadaan seperti ini, namun kalian tetap harus semangat belajarnya dan pikirkan apa yang harus kalian lakukan yang terbaik untuk masa depan kalian dan meraih kemerdekaan dalam hidup. Bagaimana caranya? Simak penjelasan berikut ini. Dalam pencarian pengetahuan, kalian bisa melampaui akses informasi tanpa batas. Kalian bebas mencari pengetahuan dari mana saja dan kapan saja, tidak tertuntut oleh waktu dan juga batas. Peran guru hanyalah untuk mentoring berkelanjutan, kemudian mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan juga mengembangkan teamwork. Dan juga penilaian sekarang tidak lagi menitik beratkan pada nilai, tetapi pada proses berjuang itu sendiri. Ada kutipan bagus dari Ali bin Abi Thalib, "Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu." Maka dari itu, kami para guru berusaha untuk mendidik kalian sesuai dengan zaman kalian sekarang, yaitu era digital yang sangat berkembang pesat. Dan kalian harus bisa menyesuaikan diri dengan itu. Bagaimana menjadi manusia yang unggul? Di sini ada beberapa karakter yang harus kalian miliki. Yang pertama adalah perilaku mulia. Perilaku mulia itu sangat penting bagi kalian dalam menjalani kehidupan untuk menjadi manusia yang unggul. Kemudian rasa tanggung jawab yang tinggi juga sangat diperlukan. Kemudian ada knowledge atau pengetahuan yang harus kalian kembangkan dengan baik. Dan cerdas total, artinya cerdas dalam menghadapi apapun. Cerdas dalam menghadapi perkembangan zaman, karena kalian sekarang sudah dipermudah dengan learning on hand, yang artinya proses pembelajaran digital itu dengan memanfaatkan smartphone yang merupakan hasil integrasi sistematis atas komponen-komponen pembelajaran dengan memperhatikan mutu, sumber belajar, dan berciri khas. Adanya interaksi pembelajaran lintas waktu dan ruang. Jadi hanya melalui tangan kalian atau learning on hand, kalian bisa mendapatkan apa saja dan belajar apa saja dan kapan saja dengan smartphone yang kalian pegang. Adapun prinsip pembelajaran digital, yaitu yang pertama, learning is open, yang artinya adalah belajar itu adalah terbuka atau keterbukaan. Kemudian learning is social, belajar adalah sosial. Learning is personal, belajar adalah personal atau pribadi. Yang keempat, learning is augmented, artinya belajar adalah terbantukan. Yang kelima, learning is multi-represented, atau belajar adalah multi-representasi atau multi perspektif. Dan yang terakhir adalah learning is mobile, belajar adalah bergerak. Beda pembelajaran zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dahulu pembelajaran itu berpusat pada guru, namun sekarang ada istilah student centered learning atau pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar. Bisa kita lihat pada diagram berikut, di mana posisinya siswa itu berada sebagai pusat pembelajaran. Artinya apa? Siswa itu harus membangun hubungan yang positif relationship, kemudian foundational needs met,
kemudian ada positive identity atau identitas yang positif, student ownership artinya kepemilikan siswa itu sendiri, real world relevant atau relevansinya terhadap dunia nyata, kemudian ada competency based itu berdasarkan kompetensi, dan juga anytime anywhere artinya dimanapun dan kapanpun. Adapun prinsip-prinsip student-centered learning adalah yang pertama, tanggung jawab, peran serta, keadilan, mandiri, berpikir kritis dan kreatif, komunikatif, kerjasama, dan integritas. Jadi dalam pembelajaran kalian harus mengembangkan soft skill atau karakter ini semua untuk menjadi manusia yang lebih merdeka dan juga mendapatkan kemerdekaan dalam hidup. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.